Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tri Anang Wibowo. Saya dari UPBJJ Palangkaraya, Program Studi Sistem Informasi. Nah, kali ini saya akan melakukan praktikum untuk tugas 3 di mata kuliah Administrasi Jaringan. Untuk praktik kali ini kita akan melakukan spanning tree protokol. Nah, di sini sudah ada topologinya. Ini sudah saya buat untuk switch dan juga PC-nya ya. Jadi tinggal disambungkan. Namun untuk portnya di sini saya tidak mengikuti ini, saya ikuti saja secara otomatis ya. Jadi untuk portnya nanti akan dipilih secara otomatis. Biasanya diperurut dari yang angka terkecil seperti 0, 1 gitu ya. Nah, ini langsung saja saya hubungkan terlebih dahulu ya. Oke, di sini sudah saya hubungkan menggunakan kabel-kabelnya. Lalu setelah dihubungkan, kita akan melakukan setting pada IPVC-nya. Yang PC 0 ini, PC 1 ini ya, yang sudah disesuaikan dari panduan praktikum. Kita ke sini, wah, yang ini PC 0 ya. Lalu untuk PC satunya, sorry, oke, ini PC satunya. Nah, jadi di keterangan dari praktikum, jadi secara default perangkat switch-nya ini sudah terpasang protokol spanning tree. Jadi akan secara otomatis topologi loopnya akan diputus secara otomatis. Nah, dengan memilih salah satu port berstatus blocking. Jadi di sini uh, ada yang tidak terhubung ya, yang hijau ini terhubung tapi di orange ini tidak. Nah, nanti untuk pengecekannya kita lakukan di perintah sh spanning ini. Jadi kita akan coba cek di masing-masing switch-nya gitu. Nah, kita coba masuk di switch satu terlebih dahulu ya. Switch satu N ya. SH spanning tree. Oke, kita cek panduan. Dari panduan dilihat dari root ID dan bridge ID-nya. Kalau MAC address-nya berbeda, dia bukan non-root bridge. Nah, kita lihat di sini untuk address-nya berbeda ya. Artinya dia tidak bukan sorry, maksudnya berarti dia ini adalah non-root bridge begitu. Yang ini ya. Karena dia berbeda. Akan tetapi ini kita cari dulu yang sama ya. Kita coba periksa satu persatu. Oke, kita coba periksa satu persatu. Nah, di sini kelihatan sama. Kalau sama itu merupakan root bridge gitu. Nah, di sini juga saya sudah lihat di pengertiannya. Jadi spanning tree ini dia akan memblokir jalur yang tidak diperlukan itu secara otomatis. Jadi switch-nya itu nanti akan dipilih sebagai root bridge untuk menjadi pusat komunikasi. Jika jalur utama gagal, STP-nya akan mengaktifkan jalur cadangan. Protokol ini penting untuk menjaga kestabilan jaringan dan memastikan data sampai tujuan tanpa gangguan. Oke. Nah, jadi artinya di sini ini tadi switch 3 ya. Switch 3 ini berarti menjadi pusat untuk komunikasinya dan dia akan memblocking jalur yang saat ini tidak diperlukan. Jadi artinya jalurnya ini kita gunakan dari PC 0 contohnya ya, ingin ke PC 1 dia ke switch 0 dulu 3 lalu 1. Jadi ini sementara tidak diperlukan dulu karena nanti secara dari pengertian tadi ini akan digunakan ketika sewaktu-waktu diperlukan. Itu nanti akan ada informasinya di langkah berikutnya. Nah, untuk soal nomor satu dia menyampaikan langkah 5 6 nih. Kita sudah sampai langkah 6, sekarang kita ke langkah 7. Nah, kita akan mencari yang berstatus blocking. Tadi switch 1 3 sudah, kita coba ke switch 2. Kita cek untuk statusnya ya. Oke, nah sesuai dengan gambar juga di sini ada warna orange ya, titik orange yang menandakan dia tidak terhubung karena di sini untuk switch 2 itu dia berstatus blocking. Makanya
komunikasi PC1 ke PC2 ini, PC1 ke PC2 ini dia tidak melalui switch 2, tetapi dari switch 1, 3, 0 lalu ke PC. Nah, seperti itu. Jadi untuk tugas nomor satu itu sudah selesai. Kita lanjut ke langkah berikutnya ya. Langkah berikutnya ini disampaikan kalau kondisi normal, ini mengikuti topologi yang di sini ya, topologi soal ya. Dia akan melewati switch 1, 3, dan switch 0. Oke, kebetulan ini sama dengan yang kita gunakan. Jadi ketika koneksi switch 1 dan switch 2 putus, lalu lintas data secara otomatis berpindah switch 1, switch 2, dan switch 0. Artinya contoh misalnya ini terputus nih, switch 3 ya terputus. Yang ini tadi yang saya sampaikan, yang nantinya akan digunakan itu ketika ini putus, dia otomatis akan berpindah. Oke, untuk melakukan uji cobanya, kita akan lakukan uji ping ya. Kita gunakan ping dari 0, PC0 ke PC1 ya. Kita gunakan perintah ping mint. Jadi ini untuk mint ini dia untuk pengujian pingnya agar dia terus menerus gitu, akan berjalan terus. Jadi nanti kalau ada putus misalnya tersambung lagi itu ada keterangan gitu. Jadi ini melakukan ping secara terus menerus ya. Oke, kita coba dulu. Jadi ini alamat IP tadi untuk PC1 ya. Nah ini dia masih berjalan terus menerus ya. Untuk pingnya artinya masih terhubung. Lalu di langkah 10 kita diarahkan untuk memutus koneksi dari switch 1 ke switch 3. Jadi artinya di sini kita putus. Nah, gimana kalau kita putus itu apa jadinya? Nah, ini kita putus ya. Oke, dari ping status pingnya. Nah, request timeout. Kita tunggu ya. Kita tunggu sembari kita cek di sini. Ini masih warna orange ya. Apakah dia otomatis atau tidak? Karena sesuai dengan pengertian itu harusnya dia secara otomatis terhubung. Kita tunggu. Oke, sudah mulai tersambung ya. Sudah mulai tersambung untuk pingnya karena di sini sudah berwarna hijau artinya antara switch 1 switch 2 yang tadinya di blocking dia sudah terhubung. Nah, ini sudah berjalan ya. Oke, artinya ping dari PC 0 ke PC 1 itu sudah terhubung komunikasinya. Oke, itu sudah berlanjut menjelaskan di langkah ke-11. Artinya di sini untuk semuanya pengertiannya ataupun langkah-langkahnya ini sudah kita buktikan bahwasanya kita berhasil melakukan di praktikum ini. Nah, untuk sedikit penjelasan, jadi saya juga mencari informasi mengenai apa maksud root bridge dan apa juga uh, maksud non root bridge. Root bridge itu dia switch utama yang dipilih STP ya secara otomatis sebagai pusat jaringan yang menentukan jalur terbaik untuk komunikasi. Nah, sedangkan non itu dia switch yang akan mengikuti keputusan dari si root bridge itu memilih jalur terbaik dan memblokir jalur yang tidak diperlukan untuk mencegah looping gitu. Jadi sebenarnya tujuannya ini untuk mencegah looping. Jadi dipilihlah jalur terbaik. Jika ada jalur yang tidak efektif itu diputus dulu atau diblokir, diblok sementara ya. Artinya bukan permanen, dia perlu diblokir sementara dan akan diperlukan jika ada ketidakstabilan ataupun ada gangguan atau terputus ya seperti yang kita lakukan tadi. Yang kita lakukan tadi itu kita menggunakan skenario jaringannya kita putus gitu. Jaringan switch 1 ketika kita putus skenario nya. Jadi secara otomatis dari switch 1 ke switch 2 dia akan terhubung dan pingnya masih terus berlanjut seperti ini. Oke, nah dari request timeout dia akan terus berkomunikasi gitu. Oke, untuk sementara tugas 3 saya sudah selesai. Buat teman-teman jika ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Buat Bapak dosen tutor mohon izin koreksinya Pak dan bimbingannya. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.